Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas tentang pengolahan sumber daya air. Air sebagai sumber daya alam yang terbatas, di mana ketersediaan air di dunia ini terbatas. Luas permukaan air di permukaan bumi ini sebesar 71%, sedangkan daratan luasnya hanya 29%. Keseluruhan lingkungan air ini karena merupakan satu kesatuan lingkungan dan sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Keberadaan air di alam ini tetap jumlahnya dalam berbagai wujud. Kandungan air di bumi pada dasarnya berlimpah. Volume seluruhnya mencapai 100.400 km kubik. Lebih kurang 97% merupakan air laut atau disebut dengan air asin yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan manusia. Dari 3% sisanya, 2% berupa gunung-gunungan es di kedua kutub bumi. 0,75% merupakan air tawar yang mendukung kehidupan makhluk hidup di darat baik berupa mata air, air sungai, danau maupun air tanah. Dan selebihnya berupa uap air. Makin bertambah jumlah penduduk di muka bumi ini, makin banyak air yang dibutuhkan. Sedangkan ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan di alam ini jumlahnya terbatas. Air tawar tersebut berasal dari siklus air daur hidrologi secara alami. Oleh karena itu, hemat dalam pemakaian air. Dan memanfaatkan air bekas pakai dengan sebaik-baiknya, serta mencegah terjadinya pencemaran air menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipatuhi. Air merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis akan berbeda di setiap lokasi karena ketersediaannya. Selain itu, nilai ekonomi akan semakin tinggi karena air menjadi salah satu input untuk proses industri berbagai produk yang memerlukan air, seperti industri yang memproduksi minuman. Industri berbagai produk pada kondisi jumlahnya yang membutuhkan semakin meningkat, maka potensi terjadinya konflik sangat besar, sehingga perlu berhati-hati dalam memanfaatkan serta perlu praktik pengolahan yang baik. Wujud dan sifat air. Keberadaan air di muka bumi dapat berwujud sebagai uap air, awan, air hujan, air laut, salju, air permukaan atau disebut dengan mata air, air sungai, air danau, air tawar, dan air tanah. Air mempunyai rumus kimia H2O. Satu molekul air terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air adalah zat pelarut yang banyak diperlukan untuk menentukan sebagai senyawa kimia maupun zat lainnya yang ingin diencerkan. Selain itu, air juga dapat dinamakan pelarut universal karena hampir semua zat dapat larut dalam air. Oleh karena itu, banyak senyawa atau larutan cair yang dapat dengan mudah dilakukan pencairan maupun pelarutan dengan menambahkan air. Banyak cairan senyawa tertentu dapat dilakukan pengentalan dan menguapkan cairan sehingga menjadi kental karena volume air berkurang atau kandungan air menjadi kurang. Dengan demikian, berbagai cairan yang merupakan senyawa kimia mengandung unsur kimia yang bervariasi serta jumlah air atau kadar air yang berbeda dalam cairan tersebut. Suatu badan air yang menjadi sumber air baku di permukaan bumi sering menerima buangan limbah sehingga menjadi tercemar. Kondisi badan air yang air bakunya tergolong tercemar karena tidak cukup mendapatkan pengenceran dengan air baku yang murni H2O. Pengenceran ini di badan air akan tergantung dari kondisi inflow, kualitas air baku sebagai pengenceran alamiah. Kualitas air baku sebagai pengenceran alaminya. Selain itu, apabila air melintasi suatu media tanah yang mempunyai kadar pencemaran yang tinggi, maka jika aliran air ini masuk ke badan air, air baku di badan air tersebut juga menjadi tercemar. Untuk itu, keberhasilan pengelolaan air dari aspek kualitas air sangat dipengaruhi oleh interaksi antara
air dengan kualitas media yang dilalui oleh air serta pengelolaan limbah yang dibuang ke dalam air baku di suatu badan air. Air mempunyai sifat yang berbeda karena dapat berubah wujud menjadi zat cair sebagai air, menjadi gas sebagai uap air, atau padatan sebagai es. Perubahan wujud tersebut melalui proses pencairan, penguapan, dan pembekuan. Perubahan tersebut juga dapat berupa proses sublimasi yang berubah dari zat padat menjadi gas dan proses kondensasi yang berubah dari gas menjadi cairan. Semua proses perubahan wujud dari air tersebut dipengaruhi oleh temperatur. Pada temperatur di atas 100 derajat Celcius, air berubah menjadi uap air. Sedangkan pada temperatur 0 derajat Celcius, berubah menjadi es. Untuk mengubah air dari wujud padat ke cair atau wujud cair ke gas diperlukan energi. Pengolahan sumber daya air. Yang harus menjadi prioritas dalam penggunaan air adalah mendefinisikan suatu metode pengolahan sumber air yang terintegrasi. Pengolahan sumber daya air secara terpadu meliputi seluruh penggunaan air dan kegiatan yang administratif, ekonomi, maupun fungsional apapun. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam implementasi pengolahan sumber daya air adalah: pertama, konservasi dan perlindungan terhadap sumber daya air dan daerah tangkapannya merupakan hal yang mendasar. Kedua, alokasi penggunaan air harus disetujui oleh pemangku kepentingan di dalam kerangka nasional. Ketiga, manajemen sumber daya air harus dilakukan di tingkat terbawahnya yang mungkin. Keempat, capacity building yang mencakupi merupakan kunci berkelanjutan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Kelima, pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Dan air harus diperlukan sebagai sumber daya yang mempunyai nilai sosial dan ekonomi. Pengelolaan sumber daya air. Faktor-faktor dalam pengelolaan sumber daya air adalah: A. Insentif yang memadai bagi seluruh pihak yang berpartisipasi atau pengelolaan sistem pengelolaan air di masyarakat dan bagi pemerintah untuk menyediakan bantuan teknis bagi masyarakat. B. Keterampilan pada sumber daya yang memadai untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dalam manajemen sistem pengelolaan air. D. Proses yang efektif dan memadai dalam operasi dan pemeliharaan sumber sistem air bersih harus dikembangkan serta dilembagakan dalam masyarakat. D. Hubungan organisasional yang konsentratif harus dikembangkan sehingga baik individu maupun kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan air bersih. E. Teknologi yang efisien yang memadai harus tersedia untuk mendorong masyarakat agar menggunakan air bersih secara efektif. F. Sistem pemantauan, umpan balik, dan evaluasi harus dikembangkan dan diperkuat untuk menjamin pengelolaan air bersih secara efektif dan efisien. Inilah daya air, development of water resource. Pertama, normalisasi sistem drain kota. Kedua, pengembangan waduk limo. Ketiga, pembangunan waduk retensi. Dan keempat, pengolahan sumber dalam. Kelima, pengurukan dan penataan saluran inlet atau outlet. Dan keenam, penataan saluran dan yang bermuara ke situ. Dan yang ketujuh, pembangunan IPAL di muara saluran inlet. 8. Pembangunan saluran dari situ pengerangan ke sungai sudut tamu. 9. Pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah bukan domestik. Dan yang ke-10, pemeliharaan kelangsungan fungsi serapan air dan daerah tangkapan air. Itulah daya air sebagai development of water resources. Sistem penyediaan air minum Drinking Water Supply System itu ada 7. Pertama, peningkatan cakupan pelayanan air minum. Kedua, penambahan kapasitas pengambilan air. Ketiga, pemeliharaan IPA Citayam dan IPA Leken. Keempat, pembangunan IPA dan IPA Pesanggerahan, IPA Cigas, dan IPA Ciliwung. Kelima, pemeliharaan secara rutin peningkatan dan atau penggunaan reservoir. Keenam, pengembangan jaringan permintaan transmisi dan distribusi.
Dan yang ketujuh, pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran. Itulah sistem penyediaan air minum, drinking water supply system. Sistem pengolahan air limbah. Di sini ada 6 dalam sistemnya, yaitu pertama, peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah. Kedua, peningkatan pelayanan IPLT Kalimantan. Ketiga, pengaturan perizinan kegiatan rumah sakit, industri, perhotelan, perdagangan, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah bersyarat menyediakan IPAL. Keempat, pengembangan IPAL komunal di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan. Kelima, optimalisasi IPAL komunal untuk industri rumah tangga. Keenam, peningkatan penanganan limbah B3. Sekian, terima kasih.